Bahagia nggak kita naik mobil keren? Bahagia. Kalau kita bawa mobil Ferrari di tengah hutan, seneng nggak? Punya mobil baru, kita dapat rezeki, dapat Lamborghini, Ferrari atau apa. Terus bunda, karena supaya mobilnya aman, tinggal di tengah-tengah hutan. Kira-kira seneng enggak? Kenapa enggak seneng? Kenapa enggak seneng? Karena enggak nampak di orang. Ternyata urusannya harta benda itu supaya aku bisa dilihat orang keren. Waspadalah. Jangan pernah duduk dengan seseorang kalau duduk bersamanya tidak merubah kamu dari riya. Namanya Tembagapura, pintar yang ngasih nama presiden nomor 2 itu. Tembagapura itu maksudnya pura-pura tembaga. Jadi kalau kita naik ke atas mau ke lewat Rijken, mil 72 mau ke Grasberg itu, kalau kita mau ke Indarung kan nampak itu bukit karangnya ya. Nah, itu kan nampak itu. Kalau di sana nampak emasnya bukit-bukit itu. Coba, Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kita mulai bahwa kita mau berkeliling menjelajahi siapa aku. Ya. Secara fisik surat 15 ayat 26 27. Surat 15 ayat 26 sampai 27. Silakan. Ada kalimat yang umum sering kita dengar, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jadi meskipun kita ingin menjelajahi siapa diri kita, harapannya nanti kita tahu it's yours, it's you. Kita akan tahu siapa Allah. Ya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ini bukan hadis ya Bunda ya. Ini bukan hadis. Jadi kita ingin tahu siapa kita supaya kita nanti tahu Allah. Dan perjalanan hidup ini urusannya aku sama Allah aja sebetulnya. Urusannya aku dengan Allah. Makanya kita harus tahu diri dan sabarin diri. Kita harus tahu siapa fisik kita ini siapa. Silakan, surat 15, surat Al-Hijr ayat 26 dan 27. Ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Ya. dari tanah yang kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dari lumpur kering, lumpur hitam kering, kemudian berbentuk. Baik, lanjut. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Baik, ya. Bunda, pernah lihat lumpur enggak? Lumpur itu apa? Lumpur itu komposisinya ada tanah, ada air, ada apa lagi? Ada apa lagi? Jangan lupa masih ada udara. Dan ada apinya seketek. Ya. 4 elemen ini anak-anak menyebutnya avatar. Ada filmnya. Tapi sebetulnya bukan anak-anak. Ini sebetulnya sebuah teorema besar bahwa di alam semesta ini dibangun oleh 4 unsur ini, tanah, air, udara, dan api. Iya enggak sih? Betul ya? 70% tubuh kita dari mana? Dari air.
Maka ada kalimat river flow in you. Wah. Ya, ini yang suka lagu Korea. You-nya, tapi kalau you-nya manusia, kalau kita berharap kepada manusia, suatu saat kita akan kecewa. Pernah kecewa, Bunda? Waspadalah, waspadalah. Maka you-nya ini siapa you-nya? You-nya siapa? You-nya Allah. Jadi kita ini bergerak mengenal diri supaya kita ketemu dengan Allah. Oke, Bunda. Siapa yang mau ketemu Allah? Oh, enggak semuanya kok. Siapa yang mau ketemu Allah? Alhamdulillah. Ketemunya sebelum atau sesudah mati? Hah? Mau ketemu Allahnya kapan? Sebelum atau sesudah? Tadi sholat subuh ketemu siapa? Loh, saya ulangi lagi. Siapa mau ketemu Allah? Alhamdulillah. Kapan mau ketemunya? Masya Allah. Nah gitu. Kalau kita tidak yakin bertemu dengan Allah, itu kan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Itu prinsip ihsan. Maka ketika Rasulullah menyampaikan ihsan, ini jadi kunci. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa'ilam tarahu, kalau nggak bisa melihat Allah, baru kita merasa diawasin Allah. Kalau kita nggak punya password ini, Masya Allah, kita sedekah rasanya pasti minta balasan. Kalau kita sedekah urusannya bukan Allah. Oke, Bunda ya? Salah? Enggak. River flow. Seperti riak-riak kehidupan. Namanya kita tadi dimulai bahwa kita ini nggak apa-apa. Niatnya daripada, Masya Allah. Di kitab Riyadhus Shalihin, bab awal itu berbicara tentang ikhlas dan niat. Siapa yang sudah ikhlas hari ini? Seperti apa ikhlas kita? Seperti apa ikhlasnya? Masya Allah. Nanti silakan dimuhasabahi. Baik, kita kembali ke sini. Bahwa tubuh kita ini dari lumpur kering, lumpur hitam kering. Lumpur itu berarti ada komposisi tanah, air, dan ada ruang-ruang di dalam tanah itu yang namanya udara. Dan jangan lupa, di situ ada potensi api. Atau bahasanya CHON, unsur kimianya. Ada guru kimia? Masya Allah. Taib. Ayah bunda jamaah yang disayang Allah, ini secara umum, secara detail, secara fisik Allah menyebutkan di surat 23 ayat 12 sampai 15. Silakan. Ini proses fisiknya ya. Jadi kita ini bukan bim salabim. Tidak ada manusia yang lahir itu bim salabim. Kecuali Allah izinkan yang namanya Nabiullah Adam alaihissalam dan Nabiullah Isa alaihissalam. Baik, silakan. Surat 23, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, ayat 12 sampai 15. Silakan. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sesuatu saripati. Dari sesuatu saripati. Lanjut bunda. Yang berasal dari tanah. Yang berasal dari disebut lagi nih. Taib, ya. Jadi tubuh ini dari tanah bunda ya. Nanti akan kembali kemana? Ke tanah. Ada enggak yang dari tanah kemudian bunda pernah enggak merasakan yang namanya marah? Ada yang pernah marah?
Sering atau berulang kali? Atau hobi? Marah itu kira-kira secara fisik yang dominan tanahnya, airnya, udara atau apinya? Good. Berbahagialah yang masih suka marah. Oke, berarti kemanusiaan kita masih ada. Cuman masalahnya Allah ridha enggak? Maka Rasulullah mengingatkan, la taghdab, jangan pernah marah. Kalau marah itu karena marah itu dari api. Surga itu dari api atau dari? Masya Allah. Jadi latihan Bunda. Kalau kemarin-kemarin hobinya marah, yuk kita kurangi. River flow, ada gelombang hidup. Kalau kemarin hobinya marah, maka mulai hari ini gelombangnya dirubah menjadi gelombang air. Oke. Sudah? Lanjut Bunda. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh dalam langit. Tadi pagi kita diskusi bahwa ada satu riwayat, tadi pagi saya ngaji dari Abu Daud, bahwa ada kalimat inna ijalallah, sesungguhnya orang-orang yang memuliakan atau mengagungkan Allah itu ada 3 cara. Ya, cara memuliakan Allah ini salah satunya ya. Yang pertama menghormati atau ikramul, menghormati orang tua yang beruban. Hadisnya unik ini. Menghormati orang tua yang beruban. Mohon maaf nih, Bunda, usianya berapa? Rata-rata 16-17 tahun lah gitu ya. Buya harus hormat ini Buya. Sudah nampak putih-putihnya. Masya Allah. Menghormati orang tua yang beruban. Kalimat ini bagaimana cara mengagungkan Allah? Itu pertama menghormati orang tua yang beruban. Mohon maaf Bunda, bersyukurlah kalau hari ini masih ada mama, papa, bapak, ibu, abi, umi yang ada di sekitar kita. Masih ada orang tua kita. Masih ada kesempatan untuk memuliakan beliau berdua sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oke. Tapi yang ingin saya sampaikan yang nomor 2. Yang kedua, ada ini cara kita mengagungkan Allah. Ada pertama menghormati orang tua yang sudah beruban. Yang kedua menghormati, oleh Rasul disebut hamilul Quran. Karena tadi bercerita tentang bagaimana proses kejadian manusia di dalam rahim. Orang yang rahim diisi oleh Allah itu disebut hamil. Tapi ini hamilul Quran. Saya membaca istilah ini kemudian Masya Allah. Beda dengan sebutan hafiz. Kalau hafiz itu memelihara Al-Quran, tapi Rasulullah menyebut lebih tinggi dari. Kalau di dalam ilmu-ilmu biasanya kalau orang yang belajar hafiz itu lebih cenderung ke, kalau di Timur Tengah hafiz itu lebih cenderung ke menghafal hadis. Tapi kalau Al-Quran itu ternyata Rasulullah menggunakan kalimat hamilul Quran. Maksudnya apa? Kalau ingin memelihara Al-Quran itu seperti seorang wanita yang sedang hamil. Kira-kira bagaimana wanita, ibu? Saya tidak pernah hamil Bunda, tapi saya pernah melihat wanita yang hamil, melihat orang-orang yang sedang mengandung itu ternyata tidak ada menari poco-poco itu kayaknya sudah mulai enggak. Apalagi sudah hamil usia kandungan di atas 7 bulan. Semakin diperhatikan,
semakin dipelihara, semakin sayang, semakin santun. Masya Allah, secara fisik saja sudah waspadalah, waspadalah. Oke. Jadi ternyata istilah ini dipakai. Satu, pertama istilah hamil. Yang kedua, tadi disebut istilah rahim. Jadi di dunia ini secara fisik tempat yang paling kuat itu apa? Besi atau baja? Besi atau baja? Atau kayu? Mana yang kuat? Semuanya kalah dengan rahim. Kenapa? Karena Allah memilih rahim sebagai tempat calon manusia yang akan dihadirkan di muka bumi. Masya Allah. Oke, Bunda, bersyukurlah menjadi seorang wanita. Diberi oleh Allah rahim. Dan bersyukurlah jadi wanita ketika kita pada saat kita pernah mengalami yang namanya hamil. Maka nanti kalau punya anak gadis, punya menantu, ingatkan. Bukan sekedar hamil, menjaga, memelihara calon anak cucu Adam berikutnya, tapi usahakan mereka menjadi seorang hamilul Quran. Yang ketiga, kata Rasulullah, yang cara mengagungkan Allah itu, mengagungkan Allah. Yang ketiga adalah menjadi pemimpin yang adil. Menjadi pemimpin yang adil. Taib. Fokus kita tadi di sini di nomor 2 karena berhubungan dengan ayat ini, ya. Baik, boleh dilanjut Bunda. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Air mani itu jadi segumpal darah. Nanti dihitung Bunda, prosesnya ini ada 7 tahap. Mulai dari sebutan tanah, ya, nanti sampai berbentuk itu nanti ada 7 tahap. Silakan lanjut. Lalu segumpal darah itu kami jadikan menjadi segumpal daging. Segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Ayo Bang, sehat. Siapa namanya? Iki. Iki. Oh, alhamdulillah. Mau duduk sini apa di sini? Atau mau duduk di situ? Ini. Oke, silakan. Mau minum? Nah, silakan Ki. Nah, sudah? Oke. Lanjut Bunda. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Iya. Kemudian kami jadikan dia Minum, makan Ki. berbentuk lain. Ya. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Baik. Ya, menjadi berbentuk yang lain. Nanti di proses kejadian manusia ini ada 7 tahap. Proses kejadian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7. Allah itu suka dengan angka 7. Langit ada? Bumi ada 7. Tawaf berapa? 7. Sa'i? 7 itu unlimited number. Seminggu berapa hari? 7. Semuanya 7. Kalau punya harta pinginnya sampai 7 turunan. Iya Bu ya. Masya Allah. Kalau pingin umrah, umrahnya berapa kali? Masya Allah. Mudah-mudahan yang baru 1, 2, 3 bisa 4, 5, 6, dan 7 insya Allah. Karena setiap umrah satu dan umrah lainnya menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi Bunda, ini tadi mulai tanah sampai ke bentuk lain. Bentuk lain itu udah komplit. Udah komplit menjadi sosok manusia. Ini 7. Nanti dalam istilah medis ini ada istilahnya sendiri-sendiri ini. Ya, ada istilahnya sendiri. Taib. Ini secara fisik. Maka begitu lahir, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Secara fisik manusia ini adalah ahsani takwim, sebaik-baik ciptaan. Oke.
Baik. Berikutnya, selain ahsani takwim, Allah juga menyebut khairul bariyah. Khairul bariyah. Sebagaimana surat 98 ayat 7 dan 8. Silakan. Surat 98 ayat 7 dan 8. Bunda, hari ini kita membahas tentang jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya bukan kemana-mana, tapi ke mini-mini. Ke sini-sini maksudnya. Discover your identity. Kita menjelajah ke diri kita masing-masing. Baik, silakan. Surat 98, surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Silakan Bunda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kira-kira ini berbicara tentang fisik atau non fisik? Halo Bunda, ketika Allah mengatakan innal ladzina amanu, sesungguhnya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal saleh, ulaika hum, mereka itulah khairul bariyah. Allah menyebut sebagai sebaik-baik bariyah, ciptaan. Kira-kira ini berbicara khairul bariyah ini berbicara tentang fisik atau non fisik? Kalau ahsani takwim itu fisik atau non fisik? Non fisik. Baik. Ya, ini fisik, ini non fisik. Makanya kita harus berbicara tentang non fisik kita atau rohani kita, atau bahasanya lain soul atau spirit kita. Oke, guys. Oke, Ki. Sip. Alhamdulillah ya. Baik. Baik. Sudah, kita masuk lagi. Apa? Boleh kita lihat dulu ya supaya kita termotivasi, makanya disebut spirit. Supaya kita termotivasi menjadi makhluk yang bukan casingnya saja bagus, menjadi seorang makhluk yang ahsani takwim saja, tapi dalamnya juga, mohon maaf Bunda, misalnya kita punya handphone, ya, anggaplah yang paling bagus gitu ya, tapi nggak ada pulsanya, atau enggak, belum di charge, mati, bisa dipakai enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Mana yang lebih penting? Fisiknya atau non fisiknya? Dua-duanya juga. Nanti kalau enggak ada fisiknya semuanya jadi makhluk gentayangan, makhluk halus. Maka bersyukurlah kita menjadi makhluk kasar. Ya, Masya Allah. Nanti disebut itu, nanti makanya Rasulullah menyebut di dalam Al-Quran juga disebut basyar. Oke, silakan ayat 8-nya Bunda. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden, Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Selama-lamanya. Terus? Allah ridho terhadap mereka dan Ya. mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhan. Subhanallah. Ya, siapa yang mau ketemu Allah? Loh, yang hadir 2 juta apa 50 ini? Belum semua. Siapa yang mau ketemu Allah? Mau ketemu Allah sebelum atau sesudah? Subhanallah. Tadi pagi sholat ketemu siapa? Yakin. Benar. Begitu Allahu Akbar ingat siapa? Ingat anaknya yang belum bangun. Alhamdulillah. Masih sholat. Alhamdulillah. Oke ya. Maka kita buka ayat 295, 18, 110,
dan 84 ayat 6. Supaya petanya nampak, supaya penjelajahannya jaleh. Ya, surat 29 ayat 5 kita buka dulu. Nanti kita buka satu ayat aja yang sederhana, yang sering kita hafal. Oke, kita buka dulu surat 29 ayat 5. Ayah, sehat? Mohon izin. Alhamdulillah. Silakan, surat 29 ayat 5. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah. Kan ada pertanyaannya di dalam Al-Quran. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah? Masya Allah. Riki mau Gi? Oke, ulangi lagi Bunda. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, Ya. maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Pasti nggak? Ya. Pasti. Pertemuan dengan Allah ini sekarang ini ya, mangkana yarju liqa'a rabbik, liqa' Allah itu tidak selalu identik dengan kematian. Kalau kita ngobrol siapa yang mau bertemu Allah, itu bukan berarti siapa yang mau mati. Kagak, enggak ada hubungannya. Dan mohon maaf, jangan takut dengan kematian. Kalau kita berani menikmati hidup, harus berani dan siap menikmati yang disebut kematian. Siapa yang mau mati? Loh. Apa yang kurang? Masya Allah, saya pikir kurang harta. Ya Allah, simple Bunda. Ya Allah ya Rabb. Makanya innalladzina amanu wa amilus sholihat. Oke, ya sudah. Jadi pertemuan dengan Allah pasti nggak? Mangkana yarju liqa'a rabbik, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, bukan berarti artinya barang siapa yang mengharap mati, bukan. Bertemu dengan Allah, anta budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu, berbuat baik itu, kalau aku beribadah, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, membuang sampah di jalanan, aku tahan. Mobil bagus, masa membuang sampahnya? Oh, bahagia. Jangan ya. Oke, Bunda ya. Jadi kita beribadah, baik ibadah yang khusus maupun beribadah yang umum, itu semata-mata kita melihat Allah. Kalau tidak mampu melihat Allah, merasalah selalu diawasi oleh Allah. Bunda, pernah nggak dicuekin sama suami? Waduh, pelanggaran ini. Dicuekin atau nyuekin? Astagfirullahaladzim. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Bunda, pernah enggak kita bertanya di atasnya lagi? Itu sesama pasangan. Mungkin kita pernah saling mencuekin gitu ya. Tapi ayatnya enggak ada saling cuek mencuekin gitu, enggak ada. Yang ada itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan jadikanlah kamu itu hidup untuk saling ta'awun. Saling tolong menolong. Oke, ini bab cuek. Pernah nggak kita dicuekin sama Joapa? Ba'arasu. Sedih, sakit hati. Kita ngomong nggak didengerin bapak kita, nggak didengerin amak kita, nggak didengerin mama kita. Masya Allah. Apalagi anak-anak kita, mungkin mohon maaf, ayah bunda ada yang anak-anaknya sudah waktunya usia menikah. Terus kita selalu bertanya, Mbak, lah ya do jodoh tuh. Nah, bila maka menantu. Wah, itu. Itu bagi sang anak kalau tidak siap, wah. Ya, Masya Allah. Terus apa lagi?
Begitu karena kita bertanya terus, sang anak kita datang mengenalkan foto kurikulum vitae. Karena ta'aruf ya, ma, pa, ya, bunda, iko ado yang ngirimkan data pribadi. Pertanyaan apa kira-kira? Di mana Karajo? Masya Allah, ukurannya ternyata harta, tapi tadi katanya tidak perlu harta. Tapi kan kita hidup di dunia ini, wah, mulai tapinya pakai itu. Allah karim. Coba kalau kita urubah mindsetnya, begitu ada yang datang, anak kita datang, ditanya, lagi sholat tahajud, calon menantu tuh, oh keren. Lagi calon menantu itu sholat jamaah subuh. Waduh, udah. Makanya ayah bunda kalau cari menantu rajin-rajin ayah bunda kemas haji subuh. Tanya cik-cik yang masih mati pajak. Oh, mati pajak. Masya Allah, gampang sebetulnya. Yang susah itu kan tapinya banyak. Tapi kan Ustadz, enggak gitu dong Ustadz. Soalnya, wah kan dibuat sendiri-sendiri. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Oke lah, baiklah, kita balik lagi ke sini. Ya, waktunya sudah pas. Mangkana yarju liqa Allah Rabbi atau liqa Allah. Tadi pasangan, ini bab cuek. Kalau kita pernah dicuekin orang tua ternyata gak enak. Pernah gak ayah bunda bertanya? Ini beberapa tahun yang lalu saya bertanya lagi ke diri saya. Kira-kira Rasulullah ini pernah gak nyuekin gue? Halo? Pernah gak kita bertanya? Ya, bertanya. Kalau seandainya kita ketemu Rasul, ketika Rasulullah, ya, ketika saya berjalan misalnya, seakan-akan bertemu Rasulullah, kira-kira Rasulullah menyambut aku enggak? Ya, kira-kira Rasulullah menyambut kita enggak? Kalau kita naikkan lagi, mohon maaf ayah bunda, kira-kira kalau kita mau jumpa dengan Allah, lah ya Allah itu mau menyambut kita. Coba ya, kita baca ini breaking newsnya, surat 88 ayat 1 sampai beberapa ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. 88 ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. 8 itu simbol angka sempurna. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Iya. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Tertunduk, bahasa Arabnya apa bunda? Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yauma idzin. Khasyiah itu artinya apa? Kalau yang kita paham sederhana, wajah mereka khusyuk. Tapi khusyuknya kapan? Pada saat hari akhir, pada saat hari kiamat. Waktu di dunia, sholatnya khusyuk enggak? Kalau di dunia kita enggak khusyuk, maka di akhirat kita akan dikhusyukkan sama Allah. Kalau di dunia hati kita tidak tunduk kepada Allah, maka hati kita dipaksakan untuk tunduk kepada Allah. Makanya wujuhu yauma idzin khasyiyah, wajah mereka khusyuk tapi tunduk malu. Malu dia. Malunya kenapa? Karena jabatannya, pangkat kedudukannya, gelar akademiknya atau apa? Lanjut bunda. Wujuhu yauma idzin khasyiah amilatun nasibah.
Semua amal perbuatannya yang dikerjakan siang malam banting sampai nggak bisa tidur karena mikirin pekerjaannya, semuanya amilatun nasibah. Nggak ada manfaatnya, nggak ada diperhitungkan sama Allah. Semua kerja keras kita pagi siang malam ternyata nggak dihitung sama sekali sama Allah. Ya Allah. Makanya amilatun, semua amal-amal perbuatannya nasibah, nggak ada manfaatnya. Makanya kita berdoa sama Allah, berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian kita minta juga kepada Allah supaya kita diberikan amal-amal yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang-orang yang memberikan banyak manfaat. Lanjut, Bunda. Mereka memasuki api yang sangat panas. Masya Allah, ternyata wajahnya khusyuk. Tapi khusyuknya di akhirat, amal-amalnya dia melakukan tapi tidak dihitung, maka mereka masuk ke dalam api. Kenapa kira-kira, Bunda? Karena bisa jadi dia sholat tapi dia juga punya amarah. Dia sedekah tapi dia juga punya dendam. Semua penyakit hati itu ternyata urusannya dengan api. Bahkan Rasulullah SAW menggunakan simbol bahwa ketika kita punya iri dengki kepada seseorang, maka Rasulullah mengibaratkan seperti api yang memakan kayu bakar. Artinya apa? Habis amal-amal perbuatan kita itu sehingga dimakan oleh api. Ya Allah, ya Karim. Lanjut, Bunda. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Masya Allah. Pernah Bunda minum karena tergesa-gesa, salah mencet dispenser, terus minum kepanasan, dan itu bisa kita refleks. Kira-kira kalau di neraka gimana? Jangan-jangan, mohon maaf, lisan-lisan kita ini banyak kata-kata yang keluar ke anak, ke istri, bahkan ke orang tua. Masya Allah, na'udzubillah. Bahkan ke orang tua, ada sampai kemudian membuat orang tua kita yang menangis. Jangan disalahin anak terus, please deh. Terus sampai ada pertanyaan juga kadang-kadang ketika kita anak siawang. Astagfirullahaladzim. Loh, ya Allah, ya Rabb. Jangan kaget kemudian terus anak itu akhirnya menjauh. Oke, urusannya aku dengan Allah. Hidup ini discovery. Kita menjelajah hidup ini, kita sedang mencari aku ke Allah. Oke, lanjut. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Masya Allah. Lanjut, Bunda. Yang tidak mengemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Ya, terus? Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Mau milih yang mana? Mau yang wujuhu yaumaidin khasyi'ah atau wujuhu yaumaidin na'imah? Ada sekelompok orang, ayatnya coba keren kan? Surat 88 ayat 8. Wow, 888. Iya enggak? Ayat 8, Bunda ya. Wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Karena di dunia dia menahan. Dia menahan keinginannya tentang dunia, menahan keinginannya terhadap sesuatu yang bisa mengurangi kelezatan iman untuk bertemu dengan Allah. Lanjut, Bunda. Merasa senang karena usahanya sendiri. Wujuhu yauma idin na'imah. Terus lisa'iha radiyah. Mereka ridho, rela dengan amal-amal yang sudah mereka lakukan dulu. Kenapa ridho? Karena Allah ridho. Radiyallahu anhum wa radu anhu.
Allah ridho terhadap kita dan kita kemudian ridho. Kalau Allah itu sebetulnya sudah sangat sering meridhoi kita ya, Bunda. Yang masalah itu kita sering tidak rela. Kita tidak menerima kadang-kadang. Yang membuat sakit itu kan kita pengen merah dikasih sama Allah pink. Kita pengen putih dikasih Allah hitam. Kita pengen A dikasih B sama Allah. Kemudian kita merontak, ya Allah kenapa kau beri aku ini? Loh, biyadikal khair, kata Allah. Di tangan Allah lah semua kebaikan. Kalau Allah sudah menentukan, ya sudah selesai, terima, syukuri, nikmati. Yang membuat kita sakit karena kita tidak menerima. Ya enggak sih? Ya Allah, ya Rabb. Tiba-tiba orang tua kita berpulang. Ada yang bersyukur, ada yang tidak. Ayo Bunda jamaah yang disayang Allah, maka wujuhu yauma idzin naimah li sa'iha radiyah. Maka kita latih di rumah. Kita menjadi orang-orang yang berwajah seri-seri dulu. Ya, anak pulang terlambat, halo, masya Allah, dari mana sayang? Dari mana Ki? Oh di Masjid Muhsinin. Oh keren. Husnudzon dulu. Thinking well to Allah. Berpikir yang baik sama Allah. Mulainya dari sini, berprasangka baik sama Allah. Kalau anak lamun ndak nelpon, jangan suudzon dulu. Mungkin banyak berzikir kepada Allah. Zikirnya apa? Allahumma gfirli wali walidaya. Ternyata banyak zikir mendoakan kita. Masya Allah. Kalau kita berprasangka buruk kepada anak, itu akan jadi doa. Jangan-jangan dia waktu itu sedang berdoa. Karena kita berprasangka buruk, jadi tidak jadi berdoa. Ya Allah ya Karim. Ini cerita sedikit, ayah benar. Kemarin minggu yang lalu, saya mau masuk ke sebuah kedai, ada seorang anak laki-laki manggil, Abi. Oh, kaget juga saya. Siapa? Abi lupa. Iya lupa. Ridho Wi. Ridho juga disebut. Masya Allah. Namanya Ridho juga. Saya ingat temannya si Fulan gitu. Bahagianya apa? Beliau ini mohon maaf, waktu kenal saya dulu pertama dikenalkan, beliau ini pemakai, sedang proses rehabilitasi. Sekarang menyapa saya sedang pegang gunting jahit. Ternyata sekarang jadi penjahit. Masya Allah, mohon maaf, saya bahagia, tapi saya tahan pura-pura biasa-biasa saja. Tapi sebetulnya karena tidak kuat, saya masuk ke kedai. Begitu keluar, saya cari nggak ada. Ternyata sedang sholat. Ya Allah ya Karim. Mohon maaf, dulu memakai, dulu badannya kurus, sekarang juga kurus tapi berisi. Dulu kurusnya karena memakai asupan dari luar, sekarang asupannya dari dalam. Dulu memakai sesuatu endorfin yang dia suntikan, yang dia masukkan, sekarang endorfinnya dari dalam. Begitu Allahu Akbar, endorfinnya naik, kortisolnya turun. Kan keren itu. Yang membuat kita enjoy, yang membuat kita berseri-seri itu ya, karena ada hormon yang dalam tubuh ini dibangkitkan. Secara fisik ini ada, karena kita memang dari fisik. Oke, Masya Allah. Suatu saat yang lain, si yang pernah memperkenalkan ini, tadi malam atau 2 malam lalu, beliau baru beli mobil, ayah. Sebelum dibawa pulang ke rumah, diantarkan ke rumah. Waktu saya di dalam, habis ngaji, langsung masuk kamar. Bi, ini kuncinya. Ini dua-duanya ini teman, sama-sama mohon maaf, na'udzubillah, pemakai. Ya Allah ya, datang menunjukkan keberhasilannya, perubahannya. Suatu saat beliau pernah WA saya pada malam hari.
Bi, terima kasih sudah mengenalkan aku ke Tuhan. Ayah bunda jamaah yang disayang Allah, mungkin bagi kita yang sudah sering menyebut Allah, 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 subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, it's okay. Tapi sayangnya tidak ada rasul. Tapi bagi orang yang selama ini tidak pernah menyebut Allah, begitu dia menyebut Allah, tentu berbeda. Bisa nggak? Bisa nggak pertanyaannya? Kita yang sudah sering menyebut Allah, setiap kita menyebut Allahu Akbar, ada getaran. Bukan sebaliknya, ya Allah anak ini, ya Allah. Katanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh ketika kamu mengingat Allah, hatimu jadi tenang. Loh ini kok marah-marah, malah marah-marah. Marah sama suami pakai ya Allah, pakai Allahu Akbar. Benci sama seseorang pakai Allahu Akbar. Ya Allah ya Karim, please deh. Ya Allah, Allah itu mulia, Allah itu karim. Insyaallah. Jangan direndahkan Allah dengan sesuatu yang sangat emosional yang berhubungan dengan ketidakbaikan. Oke. Tapi Nanda, kita ini kan manusia. Oke, surat 18:110. Next level. Saya ulangi, siapa yang mau ketemu Allah? Oh, alhamdulillah. Yakin ketemu Allah? Waktunya pasti nggak? Pasti. Sebelum atau sesudah mati? Setiap saat, every time. Kalau nggak bisa ngelihat Allah, merasa diawasin Allah. Kira-kira enak nggak kita? Mau marah? Nggak jadi. Mau ngerumpi? Nggak jadi. Enak mana? Ngobrolin Allah atau ngobrolin orang? Loh, kita lebih suka ngobrolin orang atau ngobrolin Allah? Ini kita banget atau gue banget? Mohon maaf ya bunda, Masya Allah. Iya, yakin itu bagian dari iman bunda nak. Oke, kalau sahabat-sahabat itu bunda, begitu Rasulullah cerita tentang Allah, menyebut Allah saja, mereka langsung merapat, menunjukkan keseriusannya. Maka Allah balas kesungguhannya itu dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sampaikan kepada orang-orang yang bertanya kepadaku, hai Muhammad, katakanlah fa inni qarib. Aku dekat. Kita ini yang dekat siapa sih? Kan enggak jaleh kita ini. Kadang-kadang Masya Allah, ya Allah ya Karim, Masya Allah. Udahlah bunda, waktu kita tidak panjang. Waktu kita di dunia tidak panjang lah. Kalau ingin triple A dan seterusnya, wujuhu yauma idzin na'imah li sa'riha radiyah fi jannatin 'aliyah, jannah yang 'aliyah meninggikan derajat-derajat kita, maka ya sudah. Enggak apa-apa, kita tahan dulu. Yang biasanya beli tas harus bermerek, kita cari merek yang lain. Mereknya tawadhu. Mereknya tawadhu bunda. Jangan duduk bersama seseorang kalau tidak merubah keadaanmu menjadi tawadhu. Kalau kita ngaji membuat kita meninggi, capek melawan gravitasi bumi. Baik bunda. Baik, 18:110. Kenapa? Karena Allah menyebut kepada Rasulullah, "Qul ana basyarum mislukum yuha ilaikum." Silakan, 18:110. Surat 18, surat Al-Kahfi yang biasa kita baca. Ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Ini yang berkata siapa?
Rasul. Rasul itu kalau punya problem, tanyanya ke siapa? Ke Allah. Jawabannya yang ngasih siapa? Allah. Kalau kita tanya ke siapa? Uni. Mbak Atu. Mbak menurut Uni. Kira-kira kalau kita tanya kepada seseorang, cenderungnya cari kebenaran atau pembenaran? Waspadalah. Kalau yang kita mintai saran itu, kita mintai nasihat, tidak sepadan, tidak cocok dengan kita kecewa nggak? Kecewa itu, Masya Allah. Kenapa? Itu sudah menunjukkan bahwa kita ini berharap sama manusia itu, suatu saat kita akan merasakan capek, sakit. Qul huwallahu, Allahu, artinya apa? Terus? Allah tempat? Yang lain lagi apa? Allah tempat meminta. Terus Allah itu tempat apa? Tempat bergantung. Tadi pagi gerimis ya ayah bunda, hujan. Kalau hujan itu apa? Rahmat. Tapi Rasulullah suatu saat tidak memandang seperti itu. Rasulullah itu yang dipikirin jamaah muslimin, yang dipikirin umatnya. Kemudian beliau menangis. Ya Allah, aku khawatir umatku jatuh seperti air hujan ini ke dalam neraka. Masya Allah. Itu sayangnya Rasul sama kita itu. Kita seberapa sayangnya sama Rasulullah. Ya Allah ya Karim. Baik ayah bunda, insya Allah kita perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan kita tunjukkan. Maka sahabat-sahabat menunjukkan, ya Allah kalau begitu mulai aku sholat terus. Ada lagi, kalau begitu aku puasa terus. Kalau begitu aku tinggalkan dunia. Tidak bisa. Seperti Abdurrahman bin Auf, ditakdirkan oleh Allah kaya, ya sudah nggak bisa kita. Ketika ditinggalkan semua hartanya, kemudian dia jualan buah busuk. Apa akibatnya? Karena memang ditakdirkan kaya, daerah itu kemudian diberi oleh Allah dapat wabah. Dan satu-satunya obat dari wabah penyakit itu apa? Buah busuk itu tadi. Akhirnya apa? Jadi kaya raya lagi. Oh, enggak ada orang beli kecuali di dia. Subhanallah. Ayah bunda, kita ini ditakdirkan Allah jadi apa kira-kira? Dan kita sudah berjuang jadi apa? Sudah berjuang jadi ahli sholat? Oke, ada yang sudah berjuang jadi ahli puasa? Dalam perjuangan, Masya Allah. Ada yang sudah berjuang jadi hamilul Quran? Perjuangan juga. Ayo kita tunjukkan. Kita fighting spiritnya kita perkuat lagi. Pertanyaannya sama. Lanjut bunda. Yang telah menerima wahyu. Ya. Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Good. Terus? Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya. Disebut lagi. Lanjut. Maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ada syarat untuk ketemu Allah itu tidak boleh syirik. Kenapa? Karena syirik itu ya najis. Kira-kira kita boleh tidak menduakan Allah? Menigakan? Mengempatkan? Coba kita cek ini, benar nggak kita menomorsatukan Allah? Surat 3 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati. Yang pertama apa? Silakan terjemahnya. 1. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang dia inginkan. Apa yang dia
Oke. berupa perempuan-perempuan. Tahan. Yang pertama wanita atau perempuan. Betul nggak? Ya, yang laki-laki perempuan, yang perempuan ke laki-laki, kan gitu ya. Terus Anak-anak. betul nggak kita cinta sama anak-anak? Lebih cinta ke anak-anak atau ke istri? Oh, isi hati, isi hati. Nah, insya Allah dua-duanya ya. Boleh nggak mencintai istri dan anak? Boleh nggak mencintai suami dan anak? Boleh, tapi tidak boleh menandingi, melebihi Allah. Lanjut. Harta benda yang terkumpul dalam bentuk emas dan perak. Harta benda seperti emas dan perak. Bunda, suka emas atau suka perak? Emas atau perak? Perak enggak mau? Wah, alhamdulillah. Kalau seandainya kita dapat warisan 1 ton emas, kira-kira bahagia atau sukacita? Masya Allah. Serius nih. Bahagianya berapa lama, Bunda? Serius? Ah, yang benar aja. Begitu kita kasih, begitu dapat 1 ton, enggak usah lah 1 ton. Segede lemari ini aja lah. Kira-kira kita habis menerima, bahagianya lama enggak? Kira-kira bingung enggak nyimpennya di mana? Bingung ya? Nyimpen, bingung nyimpennya. Sudah? Mau dikasih apa yang lain? Nanti Bunda mudah-mudahan dapat kesempatan ke Timika. Di job site itu begitu kita naik dari mil 72 ke mil 68 Tembagapura ke mil, namanya Tembagapura. Pintar yang ngasih nama presiden nomor 2 itu. Tembagapura itu maksudnya pura-pura tembaga. Jadi kalau kita naik ke atas mau ke lewat Rich Camp mil 72 mau ke Grasberg itu, kalau kita mau ke Indarung kan nampak itu bukit karangnya ya. Nah, itu kan nampak itu. Kalau di sana nampak emasnya bukit-bukit itu. Coba, Masya Allah ya. Sudah? Lanjut Bunda. Kuda pilihan. Kuda pilihan itu apa? Pajero. Makanya ada yang masih dipakai sekarang. Kuda merah itu Ferrari. Bahagia nggak kita naik mobil keren? Bahagia. Kalau kita bawa mobil Ferrari di tengah hutan, seneng nggak? Punya mobil baru, kita dapat rezeki, dapat Lamborghini, Ferrari atau apa. Terus Bunda karena supaya mobilnya aman, tinggal di tengah-tengah hutan. Kira-kira seneng enggak? Kenapa enggak seneng? Kenapa enggak seneng? Karena enggak nampak di orang. Ternyata urusannya harta benda itu supaya aku bisa dilihat orang keren. Waspadalah. Jangan pernah duduk dengan seseorang kalau duduk bersamanya tidak merubah kamu dari riya menjadi ikhlas. Tadi yang pertama, merubah dari sombong ke tawadhu. Merubah dari riya kepada ikhlas. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mohon maaf ayah bunda kalau sepulang dari sini membuat bunda ayah jadi tidak seperti yang Rasul sebutkan. Maka kita harus pandai-pandai mencari kawan, tempat duduk, majelis-majelis yang membuat kita semakin rendah hati, majelis-majelis yang membuat kita semakin ikhlas. Masya Allah. Oke, lanjut bunda. Hewan ternak Dan sawah ladang. hewan ternak ini apa ini ya? Hewan ternak misalnya kita beli sapi hari ini, panennya kapan? Sawah ladang panen, nunggu panen. Ya mirip deposito gitulah ya.
Masya Allah. Ustadz, alhamdulillah kemarin saya dapat pembagian warisan. Berapa? 50 miliar saja. Alhamdulillah. Terus gimana Bunda? Ya enggak apa-apa, cuma cerita aja sih. Masya Allah, saya pikir mau sedekah 20%-nya. Kalau 50 miliar, 20%-nya berapa itu? Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dapat harta yang kita tidak mengeluarkan keringat, itu ya keluarinlah 20%. Masa dihitung-hitung juga. Sudah? Oke, lanjut Bunda. Itulah kesenangan hidup di dunia. Ya. Terus? Dan di sisi Allah, Indallah, di sisi Allah. Allahnya nomor berapa ini? dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Mau ini atau ini? Kalau kita ambil nomor 1, Allahnya dapat nggak? Belum tentu. Kalau kita dapat 1, 2, dapat Allah nggak? Belum tentu. Kalau dapat 1, 2, 3 sampai 6, Allahnya dapat nggak? Kalau kita dapat Allah, semuanya dapat. Oke. Sip. Ada nggak orang yang lupa diri? Kenapa lupa diri? Karena nggak tahu perjalanannya mau kemana. Maka kalau kita yang sudah tahu dan mau ke Allah harus sungguh-sungguh. Surat 84 ayat 6. Ya. Ini Masya Allah ya. Silakan Bunda. Hai manusia, Ya, hai manusia. Ya ayuhal insan. Terus? sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhan. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Maka pasti kamu akan menemuinya. Bunda, ini kita ada fisik, ada non fisik. Mohon maaf, kita belum berbicara detail tentang non fisik, tentang rohani kita. Tapi paling tidak dengan stimulan ini tadi, spirit ini, bahwa Allah menyebut khairul bariyah itu bukan fisik. Maka Allah menyebut di sini yang disebut khairul bariyah adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka orang-orang beriman dan beramal soleh ini harapannya cuma satu, bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah. Kapan? Ini pertanyaannya kapan? Waktunya pasti. 1810 bagaimana? Tidak bisa tidak, kecuali dengan beriman, beramal soleh, dan tidak menyekutukannya. Tidak menduakan Allah, tidak meninggalkan, tidak mengempatkan, tidak membandingkan Allah, tidak menyandingkan Allah dengan sesuatu atau dengan sesiapapun, dengan makhluknya. Oke, maka kita harus bekerja sungguh-sungguh. 84 ayat 6, pasti pertemuan itu akan terjadi. Ayah bunda jamaah yang disayang Allah, maka ada kata kunci di surat 26 ayat 88 dan 89. Seperti apa orang yang bisa bertemu menghadap kepada Allah? Silakan. 26 surat ke-26 ayat 88 dan 89. Boleh dibantu? Silakan. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Ini ada anak, harta tidak berguna. Ya, di hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Kenapa? Karena harta dan anak waktu di dunia inilah yang melalaikan kita mengingat Allah. Ya, surat 63 ayat 9. Tapi kita tetap ke sini aja bunda. 26, 88, 89. Ulangi lagi. Di hari
pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Ya. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Illa man atakallah biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati biqalbin salim. Dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat. Maka ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Demikian ayah bunda pengantar Discovery Your Identity.